Kemarin kita bicara sejarah fundraising, dinamikanya seperti apa, sampai kemudian kita bicara tentang masalah CSR. Saya harap kamu nggak ada pertanyaan ya soal itu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tapi saya kira udah jelas semua ya kalau yang tentang fundraising kemarin ya. Jadi ada poin utama yang kita bahas kemarin itu tentang buka mata, buka hati, buka dompet, itu seperti itu sebagai tagline ya. Tagline bagaimana kegiatan itu juga sebetulnya tidak hanya kegiatan yang sifatnya program, tetapi bagaimana kegiatan itu adalah yang juga membangun empati ya, sehingga mendorong orang untuk turut serta berpartisipasi. Baiklah, kali ini kita sebetulnya akan akan bicara tentang pembangunan networking dan fundraising, tapi lebih kepada bagaimana analisa kondisi internal dan eksternal. Kemudian juga kita akan bicara gimana sih peluang, membaca peluang ya, membaca peluang itu bagaimana dengan melihat kondisi internal kita. Jadi sebetulnya lebih kepada bagaimana sih kita melihat, menganalisa, membangun analisa SWOT itu seperti apa. Meskipun prakteknya nanti sebetulnya situasional ya, tergantung dengan bagaimana konteks dan kondisi yang ada, tetapi artinya di sini adalah kita coba berpikir dengan melihat beragam sudut pandang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum melihat videonya, kita akan coba sebentar ya, sebagai brainstorming ya. Kenapa supaya kamu juga punya gambaran yang lebih luas ya. Jadi kenapa kok berkelanjutan? Kita lihat bagaimana bahwa permasalahan di planet ini adalah ketika masa itu bagaimana pembangunan itu adalah hanya mengeruk sumber daya alam, sampai kita rasakan bagaimana kerusakan lingkungan, dampak dari pembangunan itu, kemudian cadangan air bersih itu juga semakin berkurang. Kalau mungkin kita nggak terlalu nggak terlalu khawatir kalau misalnya kalau di Indonesia, tapi mungkin kalau misalnya kamu di Indonesia yang bagian mungkin daerah-daerah yang sulit air, kamu akan merasakan bahwa bagaimana air itu sulit. Jadi cadangan air itu juga menurun, berkurang. Kemudian keanekaragaman hayati itu juga banyak yang rusak. Nah, itu kan itu berdampak kepada apa? Berdampak kepada stabilitas lingkungan, yang makanya kita lihat kenapa kok sering terjadi bencana alam, karena misalnya tempat-tempat yang itu dipakai untuk sebagai kawasan konservasi itu rusak ya kan. Nah, seperti kalau di Kalimantan itu adalah hutan, di Kalimantan itu adalah kawasan sebagai sebagai penyeimbang iklim ya sebetulnya. Dan itu memang nggak boleh rusak. Tapi kalau misalnya dibiarkan, maka yang terjadi adalah uh, kita nggak akan meninggalkan apa-apa untuk anak cucu kita. Makanya kenapa kesepakatan pembangunan berkelanjutan ini disepakati oleh berapa ratusan negara, itu adalah karena bagaimana pembangunan ini adalah berkelanjutan, bisa renewable atau bisa diperbaharui lagi. Makanya kenapa kalau sekarang itu sama bagaimana kita setiap produksi apa saja itu adalah bagaimana akses dari produksi itu bisa dimanfaatkan entah dalam bentuk apapun, ya kan. Kayak misalnya kalau misalnya kita lihat di dekat kita aja, perusahaan pati ya, perusahaan pati itu kan bagaimana limbahnya itu kan kemudian sekarang dimanfaatkan kembali. Sama juga limbah sawit itu juga sekarang dimanfaatkan kembali. Itu artinya apa? Karena prinsip zero waste. Zero waste itu artinya prinsip tidak ada limbah sama sekali.
Makanya ini juga kemudian digalakkan bagaimana perusahaan-perusahaan itu atau produsen-produsen itu juga didorong supaya jangan sampai produk apapun yang dia hasilkan itu membawa dampak yang itu merusak lingkungan, mengganggu tetangganya. Jadi sebetulnya dalam level yang lebih mikro itu seperti itu, gitu ya. Nah, kita sekarang saya rasa ini jelas ya, saya udah tentang apa SDG. Jadi seperti itu. Makanya sekarang hari ini kita sebetulnya akan bicara tentang ini, ya kan? Gak banyak, hanya beberapa slide sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Jadi lebih kepada analisa kondisi eksternal dan juga analisa kompetisi dan kerjasama. Tadi kita kita singgung tentang bagaimana kondisi eksternal kemudian analisa kompetisi dan juga kerjasama. Artinya apa? Ketika kita bicara dalam ranah kerja sosial, kita harus jeli melihat sebetulnya ini mau saya bawa kemana sih, gitu kan? Jadi sebetulnya arah pembangunan sosial itu arahnya kemana sih, gitu kan? Makanya kenapa kok kamu saya bawa untuk bagaimana memahami SDG itu dari lebih dekat, ya kan? Ini adalah kamu untuk melihat supaya apa, bagaimana program-program yang dicanangkan itu, yang kamu canangkan, yang kamu rencanakan itu adalah menjawab dari sekian, ya kan, menjawab dari sekian program-program yang itu ada dalam agenda pembangunan berkelanjutan, entah itu dari sisi networkingnya. Jadi kenapa kita menghadapi dunia di mana kekuatan itu ada pada networking, bukan kepada kekuatan itu ada pada mereka yang mempunyai punya kuasa banyak. Karena sekarang kita dihadapkan kepada tatanan dunia yang multilateral. Multilateral itu artinya adalah sulit untuk menjadi negara adik kuasa, mungkin kalau dalam konteks saat ini. Karena itu tadi. Jadi kita nggak akan mencapai pembangunan berkelanjutan itu tanpa kerjasama dengan semua pihak. Makanya di akhir video yang kita tonton itu tadi adalah melibatkan siapa? Melibatkan masyarakat secara umum, melibatkan CSO atau misalnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, itu semuanya dilibatkan dalam hal itu. Karena apa? Karena bagaimana pembangunan berkelanjutan ini membangun semua ya kesadaran bersama untuk bagaimana permasalahan itu bisa diatasi bersama, gitu. Jadi itu mungkin kita bisa melihat sebagai apa? Sebagai ide untuk menganalisa kondisi eksternal ya, apa yang terjadi, kemudian kondisi eksternal itu bagaimana, kemudian kompetisinya seperti apa. Makanya sekarang kamu nggak bisa bermain sendiri, main tunggal, sulit. Karena apa? Karena ketika kamu menutup diri dan ingin bermain sendiri atau memenangkan kompetisi ini sendirian, kamu pasti akan ditinggalkan orang. Itu. Ini yang terjadi dalam konteks saat ini. Karena apa? Kita ini masuk dalam kultur digital yang dimana segala hal itu dengan mudah dapat kita akses dan segala hal dapat dengan mudah kita pelajari. Tapi bukan berarti kalau misalnya segala hal dapat dengan mudah kita pelajari, bukan berarti kemudian kita meninggalkan sekolah, ya, bukan berarti seperti itu. Tapi artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, artinya kompetisi ini makin sengit, ya kan? Kemudian maka kita diharapkan di satu sisi berkompetisi, di satu sisi itu adalah juga bagaimana membangun kerjasama. Untuk apa? Kerjasama ini untuk apa? Orang bekerja sama itu ketika dia merasa bahwa apa yang dicita-citakan, visi, kemudian harapan itu nyambung. Kan kamu kalau misalnya kerjasama
dengan orang yang itu klik, pasti lebih mudah kan ketimbang mungkin kamu bekerja sama dengan orang yang mungkin sudah kamu benci sebelumnya. Begitu juga ketika kita bicara tentang kelembagaan, sama kelembagaan itu juga demikian. Ketika lembaga itu memang fokus dalam bidang-bidang yang itu juga sama-sama digeluti, maka itu pun juga akan lebih mudah membangun jejaring sosial. Nah, selanjutnya ini yang tadi kita singgung ya. Jadi ya, tagline-nya itu adalah zero ini ya, menuju kepada menghapus kemiskinan atau zero hunger. Zero hunger itu artinya jangan sampai ada kemiskinan. Kalau misalnya dalam menghapus kemiskinan ini yang paling sulit. Makanya bagaimana upaya-upaya itu, sehingga program-program ini adalah sebetulnya ketika kamu buat program sosial atau apa, itu adalah bagaimana bisa kamu sinkronkan dalam untuk menjawab ya, untuk menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan itu. Kalau misalnya menjaga ekosistem darat, kemudian mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Jadi sebetulnya ini semua adalah bagaimana kita menjadikan planet ini bisa selalu renew itu memperbaharui dirinya, dengan artinya dengan apa, misalnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ini artinya apa? Ini adalah lambang bagaimana konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Itu artinya jangan sampai kita menghasilkan hasil dari limbah kita itu lebih banyak dari yang kita produksi gitu. Makanya kenapa kok ada program-program, misalnya program tentang bagaimana kayak bank sampah misalnya, bagaimana sampah itu kemudian dikumpulkan, kemudian didaur ulang, kemudian dimanfaatkan kembali. Itu adalah beberapa contoh bagaimana kegiatan-kegiatan sosial itu diarahkan untuk juga menopang dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu. Nah, makanya ketika kita membangun analisa sumber daya, tentu saja yang pertama itu setiap program itu selalu berlandaskan dari idealisme. Idealisme apa sih sebetulnya yang kamu miliki, ya kan? Kemudian kemampuan membaca peluang strategis. Ini yang poin kedua ini adalah diperlukan apa? Diperlukan kejelian kamu untuk membaca isu-isu sosial yang sekarang sedang ramai dibicarakan, kemudian menganalisa permasalahan sosial yang saat ini ada. Karena ketika kamu sering membaca itu, ya kan, berita dan sebagai update apa yang terjadi saat ini. Nah, dari sekian banyak itu, ya kan, itu adalah pasti akan ada dari antara sekian banyak itu yang itu kemudian menjadi menjadi passion ya, menjadi keinginan kamu untuk terjun di situ. Makanya kalau misalnya kamu nggak banyak membaca, nggak banyak update ya, bukan update medsos, artinya membaca ya, update berita atau update permasalahan sosial yang diangkat ke publik. Nah, kamu nggak akan terbangun empati kamu, dan itu juga tidak akan menumbuhkan idealisme kamu. Nah, dari sini kemudian ini kan poin pertama dan kedua ini kan menghasilkan suatu wacana yang abstrak ya. Nah, bagaimana poin pertama dan kedua ini kemudian misalnya ingin diterjemahkan ya. Nah, penerjemahan dari poin pertama dan kedua itu tentu saja membutuhkan apa? Membutuhkan sumber daya. Sumber daya itu tidak hanya sumber daya manusia saja, tetapi sumber daya apapun yang itu bisa menopang bagaimana idealisme dan bagaimana
idealisme kamu di satu sisi, dan di sisi lain itu juga kamu tetap bisa menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan ini dalam konteks lokalitas yang ada yang kemudian kamu geluti gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat ini sebetulnya beberapa catatan yang saya sendiri waktu itu hanya sebuah catatan ya, kegelisahan gitu ya. Kenapa sih sosial enterprise itu tidak mampu menjadi besar? Ini sering kali terjadi. Karena kenapa? Yang terjadi adalah kebanyakan lembaga-lembaga funding itu hanya memberikan donor kepada program berjangka pendek yang berkaitan dengan hal-hal yang sedang populer ketimbang kepada hal-hal yang memang itu bisa dilakukan secara berkesinambungan. Nah, yang terjadi juga kadang nggak jarang jadi ketika lembaga-lembaga sosial funding yaitu membackup sebuah inovasi sosial, mereka hanya mensupport program yang secara konsep sederhana, terus eksekusinya mudah, kemudian nggak banyak hambatan baik secara sosial, politik, dan itu juga hasilnya instan. Jadi tidak terlalu penting apakah program tersebut menjadi resep ampuh pada perubahan yang kompleks atau enggak. Nah, makanya ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan bahwa bagaimana lembaga sosial itu juga perlu kemandirian. Sehingga ketika kemudian kamu mendapatkan sponsor atau donor, ketika itu selesai kamu tetap bisa membangun ya komunitas kamu bagaimanapun caranya dengan sumber daya yang kamu miliki sendiri. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin kamu barangkali ada pertanyaan. Siapa tadi sepertinya ada yang angkat tangan. Coba diaktifkan ininya, mikrofonnya, mungkin ada pertanyaan.